Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Musafa SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktek kelas 09345A. 2.1.A.3 mulai dari diri modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kutipan hari ini, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertanyaan pemantik untuk pembelajaran 1, bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Mulailah dengan langkah-langkah berikut. 1. Melakukan identifikasi melalui asesmen diagnostik terkait gaya belajar, minat belajar, kemampuan di kelas sebelumnya, serta memberikan pretest. 2. Merancang pembelajaran yang dapat memenuhi gaya belajar murid melalui media pembelajaran yang menarik. 3. Memberikan perlakuan berbeda berdasarkan kemampuan belajar peserta didik. Dengan kemampuan rendah diberikan pembimbingan dengan porsi lebih banyak, sementara peserta didik dengan kemampuan lebih baik, pembimbingan lebih cenderung mendorong mereka bekerja secara mandiri. Membuat refleksi individu. Bayangkan kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya sebagai guru diharapkan dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda. Setiap murid saya adalah pribadi yang unik dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan karakter dan keunikan anak, pendidik hendaknya melakukan perlakuan yang bervariasi sesuai kebutuhan anak, sehingga kebutuhan belajar tiap anak dapat terpenuhi. Hal tersebut menjadi dasar dari praktik pembelajaran yang saya lakukan di sekolah dan di kelas serta menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi praktik pembelajaran. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Mendata nama murid dalam tingkat kecakapan dalam kemampuan pemahaman kognitif. A. Di atas rata-rata, B. Menengah, C. Di bawah rata-rata. Sesudah itu saya membentuk kelompok belajar yang setiap kelompoknya terdiri dari siswa A, B, dan C. Hal ini saya lakukan sehingga dalam kegiatan diskusi mereka dapat saling membantu satu sama lain. Menciptakan iklim belajar yang kondusif dengan media pembelajaran yang menarik, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak, baik yaitu dengan metode ceramah, mengamati, penayangan video, membuat proyek, atau dengan diskusi, dan juga senantiasa berinteraksi dan selalu memberi motivasi kepada anak-anak didik untuk kemajuan belajarnya. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Yaitu menggunakan teknik mengajar yang bervariasi agar peserta didik tidak merasa bosan, menggunakan teknologi yang bisa menunjang pembelajaran, belajar di luar kelas, menggunakan metode interaktif, menyiapkan materi dengan format dan bentuk lain seperti animasi atau PowerPoint. Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Ada. Guru senantiasa memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Jika ada, perlakuan seperti apa?
Misalnya saat peserta didik diajak untuk menyelesaikan permasalahan matematika dengan beberapa kategori soal, peserta didik diberi kebebasan dan peluang untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri sesuai tingkat kesulitannya. Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Jika tidak ada pemberlakuan yang berbeda-beda terhadap peserta didik, pasti mereka akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sesuatu yang kurang atau tidak disukai sama sekali akan membuat mereka malas untuk berbuat dan mengerjakannya. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Sebagai guru, dengan berbagai keberagaman murid di kelas, sudah tentu akan ada tantangan-tantangan di tengah proses pembelajaran. Meski begitu, guru harus bisa mengatasi permasalahan tersebut agar pembelajaran tetap berjalan efektif. Di antaranya tantangan yang sering terjadi yaitu perilaku siswa yang beragam seperti suka tidur di kelas, ribut, konsentrasi kurang, senang mengganggu teman, dan lain-lain. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Di antaranya, guru harus bersikap hangat dan lebih sering berinteraksi dengan siswa. Guru harus memberi motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk belajar dan memberi waktu untuk lebih memahami, membantu menemukan minat dan bakat, membuat pembelajaran yang inovatif dan lebih menarik agar mereka fokus untuk tetap belajar seperti dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Dan juga peserta didik harus belajar disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dilaluinya di kelas. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Pembelajaran yang paling sesuai untuk dirancang dan dilaksanakan dalam mengatasi keberagaman murid adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Keberagaman dari setiap individu murid harus selalu diperhatikan. Guru haruslah sadar bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang lainnya. Dan yang terpenting adalah pembelajaran yang akan mendukung lahirnya pembelajaran dengan karakter profil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.